Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kita akan kembali berdiskusi bersama tokoh politik, khususnya politisi pemuda kali ini ya, yaitu bersama Bang Ahmad Fathul Bari yang menjadi pengurus DPP PKS, yaitu wasekjennya. Ya, wasekjen DPP PKS sekaligus juru bicara PKS. Wah, berarti ini memang tokoh yang barangkali kalau teman-teman lihat di televisi ya, wah ini sering muncul nih. Nah, kali ini Tapi mungkin jarang yang nonton. oh banyak Bang, banyak. Kecuali TV-nya Saya sinetron. malah kenal Bang Ai itu dari TV-TV kan. Wah, ini rasanya kenal nih kan. Oh, nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak berdiskusi terkait perpolitikan pemuda sehingga nanti barangkali menjadi inspirasi bagi para pemuda Jambi untuk terjun ke ranah perpolitikan. Tapi sebelum lebih jauh kita akan meminta Bang Ai memperkenalkan terlebih dahulu sehingga teman-teman nanti akan tahu nih rekam jejak beliau yang luar biasa. Kepada Bang Ai dipersilakan Bang, kenalan dulu Bang. Baik, terima kasih Bang Wasril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wasril yang kece badai nih. Oh, oke siap. Bang Wasril juga tokoh muda kita ya. Jadi insya Allah maju sebagai anggota DPRD Kota Jambi. Iya, insya Allah. Dari Dapil Kecamatan Alam Barajo. Jadi kampanye dikit nggak apa-apa. Iya, kan betul, podcast betul. kita sendiri kan gratis. Iya, jadi serah kita kan. Siap. Baik, terima kasih. Jadi nama saya Ahmad Fathul Bari dan memang ya kita menjadi caleg DPR RI untuk Dapil Jambi. Jadi satu provinsi dapilnya. Iya. Ya kalau proses untuk sampai saat ini kita menjadi seorang politisi ya tentu mengikuti banyak proses ya. Karena saya ini orang biasa, bukan anak presiden gitu. Oh, iya. Yang mungkin tiba-tiba bisa jadi ketua umum parpol. 2 hari masuk ya langsung ya. Atau mungkin jadi cawapres gitu. Dalam waktu 1 hari setelah keputusan MK berubah. Iya, cepat ya. Coba. Gaspol. Ya, itu enak jadi anak presiden bukan ya. Privilege ya. Nah, ini sebagai kritik buat demokrasi kita lah. Betul. Jadi demokrasi kita baiknya memang berproses, hormat terhadap peraturan yang sudah ada, tidak mengambil jalan instan, bahkan keputusan yang membuat beliau menjadi cawapres, ini keputusan yang banyak dikritik oleh publik gitu. Iya. Sehingga memang ya demokrasi kita, pemilu kita sekarang nih ada catatan. Ya, walaupun prosesnya terus berjalan karena tentu semua aturan main yang ada ya kita hormati bersama. Sehingga dalam konteks demokrasi ya sah-sah saja itu dilakukan dan wajar juga kalau kita mengkritik karena itu hal yang demokratis. Nah, kalau dari perjalanan yang kita lakukan ya tentu prosesnya panjang ya. Karena yang utama tentu yang kita harus dorong terhadap diri kita sendiri ya bagaimana kita punya orientasi pengabdian terhadap masyarakat. Dan orientasi pengabdian masyarakat salah satunya adalah melalui jalur politik. Dan bahkan melalui jalur politik bukan salah satu hal yang hanya menjadi bagian kecil, tetapi justru menjadi bagian yang sangat dominan. Karena semua hal dalam kehidupan kita Berhubungan. mulai kita dari lahir menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menikah, punya anak, punya cucu, meninggal dunia, bahkan setelah meninggal semua kehidupan kita tuh diatur oleh negara yang diurus oleh partai politik, yang partai politiknya berisi dari orang-orang yang menjadi politisi. Dan makanya kenapa menjadi penting jalur politik ini menjadi jalur yang strategis untuk pengabdian masyarakat. Ya tentu banyak jalur pengabdian yang lain, itu tidak bisa kita pungkiri dan setiap orang punya pilihan. Jadi itu gambaran bahwa kita ketika sudah menghidmatkan diri kita melalui jalur politik ya tentu melalui proses bagaimana kita mulai berorganisasi, menempa diri kita menjadi orang yang paham tentang organisasi, berinteraksi dengan banyak orang, memikirkan bagaimana hal-hal strategis, lingkungan strategis dalam berbagai kebijakan dan sebagainya, yaitu tentu bukan hal yang instan kita lakukan, tetapi melalui berbagai pengalaman ketika di sekolah, berorganisasi, ketika di masyarakat berorganisasi, ketika di kampus, apalagi kampus ya, luar biasa sebagai miniatur negara, miniatur provinsi, mungkin kalau di Jambi ya. Dan karena apa? Karena bahkan demokrasi di kampus itu sudah jauh lebih dulu dibangun sebelum bahkan mungkin Indonesia mengalami demokratisasi yang lebih baik setelah reformasi. Bahkan negara ini dibangun juga oleh para pemuda yang
berjuang, berkontribusi melalui sarana kepemudaan, salah satunya di kampus. Makanya kenapa bangsa kita kan dibangun nih dari para aktivis muda, yang dia aktif di pergerakan dan mereka aktif di sekolah-sekolah yang ada, sehingga membuat berbagai cara untuk memerdekakan bangsa kita. Termasuk ketika kita memperjuangkan reformasi, demokrasi sudah ada di kampus. Walaupun kita berada dalam kungkungan otoritarianismenya Orde Baru. Tapi makanya kenapa itu menjadi penting, kita perlu mendorong kampus kita pun juga lebih demokratis juga. Jangan sampai Indonesianya demokratis, tapi kampusnya mungkin dibuat tidak demokratis. Nah ini salah juga, karena belakangan banyak tuh fenomena itu. Saya nggak tahu di Jambi mungkin itu salah satu fenomena juga. Masuk ya. Ini satu kritik makanya juga buat buat orang-orang yang menjadi pejabat publik, apalagi di kampus, di bidang pendidikan dan sebagainya, jangan menggebiri demokrasi ya, karena ketika kita menggebiri demokrasi di kampus, maka yang menjadi taruhan adalah bangsa kita sendiri, karena bangsa ini dibangun dari hasil perjuangan anak muda yang mereka berkontribusi, berjuang, dan juga melakukan pembelajaran banyak hal, banyak aspek dalam kehidupan yang ada di kampus gitu. Dan Bang Ai, kalau mulai masuk ke ranah perpolitikan, itu sejak kapan? Ya kalau karena kita aktif di sekolah ya, mulai dari sekolah kita aktif organisasi, lalu juga di masyarakat juga aktif, di kampus juga aktif, dan di kampus itu ketika kita menjadi pimpinan lembaga-lembaga mahasiswa, kita punya aturan tidak boleh menjadi bagian dari menjadi anggota partai politik gitu. Sehingga tentu ketika di kampus ya kita bukan anggota partai politik. Ketika menjadi ketua umum organisasi ya kalau hanya menjadi mahasiswa biasa mungkin boleh-boleh saja, karena itu hal yang umum juga. Bahkan di negara demokrasi seperti Amerika dan lain sebagainya, politik itu bahkan dimulai dari kampus. Ya, mungkin di Indonesia ini agak beda aturannya nih. Walaupun sebetulnya ke depan boleh-boleh saja sebetulnya kita atur tuh bahwa di kampus bahkan mungkin bisa mulai berpolitik. Kalau di Indonesia kan kebalikannya, kadang terlalu alergi gitu dengan politik, dengan partai politik, seolah partai politik nggak boleh masuk kampus, politik nggak boleh masuk kampus. Ya maka wajar saja jadinya politisinya pun juga jauh juga dari kampus. Basis pendekatan kebijakannya mungkin nggak ilmiah bisa jadi kan, atau tidak mendengarkan orang-orang yang ada di kampus ya, karena kita sendiri akhirnya mengalienisasi mereka dari kampus gitu. Makanya ini mungkin menjadi penting. Tapi kalau balik ke saya tadi ya, tentu mulai berpolitik ya setelah kita selesai dari berbagai organisasi yang kita pimpin ya, baru kita masuk ke dalam politik praktis gitu. Dan apa nih momentum yang membuat Bang Ai mau masuk ke ranah politik praktis? Ya tentu yang jelas karena kita sudah menempa diri kita, kan bagian dari cara kita untuk siap masuk ke dalam ranah kontribusi itu kan kita juga harus punya semangat untuk mengkader diri kita sendiri kan. Ya mungkin ada kaderisasi di kampus, kaderisasi di partai politik, tetapi ketika kita tidak berupaya untuk menempa diri kita, mengkader diri kita sendiri, ya maka akan sulit gitu. Makanya ketika kita sudah tahu bahwa ke depannya akan punya pilihan seperti sekarang, ya kita menempa diri kita punya pengalaman tersebut. Nah, itulah yang kita lakukan, dan akhirnya ya karena sudah punya orientasi itu, maka ketika masuk ke dalam jalur politik, dan jalur politik juga punya jejaring-jejaring yang tidak jauh dari jejaring para aktivis kampus, sehingga kita masuk pun juga sudah dikenal oleh mereka, dan akhirnya kepercayaan pun juga diberikan pada kita menjadi bagian dari struktur partai politik di PKS gitu. Berarti karena kita udah menetapkan diri untuk menjadi orang yang berada di ranah politik, kita ngikutin prosesnya itu. Dan pertanyaannya, apakah semua partai politik itu memiliki kurikulum berproses? Yang jelas kalau PKS sendiri kan memang partai yang berbasis kader ya. Bahkan mungkin kadernya lebih dulu dibandingkan partainya. Oh iya betul. Karena mungkin sudah ada komunitasnya, lalu kaderisasi dibangun di komunitas tersebut, lalu baru muncul partai politik. Betul. Sehingga menjadi penting bagi PKS untuk fokus terhadap kaderisasi kepemimpinan di dalam internal partainya. Sehingga ini menjadi
kekhasan tersendiri mungkin buat PKS. Walaupun di partai politik lain tentu banyak juga yang sudah melakukan itu ya. Karena sebagian besar aktivis-aktivis partai politik juga orang-orang yang dulunya kan aktif di organisasi-organisasi kemahasiswaan, kepemudaan. Sehingga memang itu menjadi lingkaran yang biasa sudah dilakukan gitu. Buat mereka tuh terus menjadi seperti itu. Ya kalau di PKS sendiri ya tentu karena kita punya kurikulum kaderisasi yang berisi dari kurikulum yang sifatnya mungkin kalau yang muslim ada kurikulum keagamaan, lalu buat yang umum juga ada kurikulum keorganisasian, kebangsaan dan sebagainya, bahkan kewirausahaan, bahkan kurikulum tentang bagaimana kita menjaga ketahanan keluarga dan lain-lain. Ya tentu ini menjadi hal yang membuat diri kita pun juga menjadi tambah semangat ya, karena partai politik yang memikirkan kaderisasi ya tentu dia punya visi untuk melahirkan para pemimpin dari partai politik. Nah, makanya kenapa penting kaderisasi di partai politik? Karena yang kita siapkan dalam politik ini, dalam demokrasi ini adalah menyiapkan para calon pemimpin gitu. Jadi bagaimana mungkin Indonesia bisa dipimpin oleh orang-orang yang punya kapasitas ketika partai politiknya tidak melakukan kaderisasi dengan baik. Betul. Karena salah satu saluran utama dalam pemimpin bangsa kita, baik itu yang menjadi anggota parlemen, menjadi eksekutif, wali kota, bupati, presiden, wakil presiden, dan seterusnya, yaitu adalah dari partai politik. Karena yang punya wewenang, punya hak ya, untuk mengusung calon anggota parlemen, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden adalah partai politik. Sehingga mau nggak mau partai politik wajib untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan, karena justru itulah bahan bakar calon pemimpin kita. Sehingga ditempalah melalui partai politik. Sehingga bukan satu hal yang hanya sekedar gimmick saja kaderisasi, tapi justru menjadi kewajiban untuk menjaga dan berharap bahwa ke depan pemimpin yang akan hadir adalah orang-orang yang sudah mengikuti proses kepemimpinan dengan baik, sehingga ketika menjadi pemimpin ya dia sudah siap dengan kepemimpinan tersebut. Betul. Karena emang meskipun kita punya basis sosial yang besar, sementara kita tidak masuk karena partai politik, ya nggak bisa juga kita dipimpin gitu kan? Ya, yang jelas kan di Indonesia tentu sekarang kan politiknya memang sudah bergerak ke arah politik populer ya. Jadi basis popularitas itu menjadi yang utama. Sehingga ini juga menjadi tantangan buat partai politik. Apakah hanya sekedar mengandalkan basis popularitas, sekedar dia ngetop misalnya artis dan lain sebagainya. Orang-orang seperti Bang Wasril yang pernah aktif di kampus, mengkader diri dengan baik, ya bisa jadi karena basis popularitas belum tentu dilirik tuh. Karena betul. Kalau mikirnya instan, kalau partai politik mikirnya instan, ya dia akan cari orang-orang yang populer. Entah itu selebgram, artis, dan sebagainya. Walaupun dalam konteks demokrasi dan politik ya wajar-wajar saja, semua orang kan punya hak. Tapi betul. Harapan kita untuk mencetak para pemimpin yang baik, dengan tempaan yang baik pula, dengan pengalaman yang juga sudah mumpuni, yaitu diharapkan makanya kita punya sarana kaderisasi. Dan itulah makanya kaderisasi partai politik itu tanggung jawab partai untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang mudah-mudahan lebih baik dari apa yang sudah ada sebelumnya gitu. Ya kalau dia tidak punya basis sosial, tentu dia akan menggunakan basis ekonomi nih untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi ada yang popularitasnya berdasarkan karena dia memang pesohor gitu kan, sosial, atau ada yang punya popularitasnya karena di boosting karena dia punya basis ekonomi gitu kan. Ya walaupun itu semuanya wajar juga, tapi yang paling utama bagaimana semua hal tersebut juga punya semangat untuk mencetak orang-orang yang punya kapasitas kepemimpinan yang baik gitu. Dan di PKS karena semuanya pasti masuk ke dalam proses perpolitikan itu, sehingga ketika mau diamanahkan dimanapun udah siap gitu kan? Ya, insya Allah. Itu yang menjadi nilai plus ya bagi PKS. Nah sekarang kita masuk ke ranah sosialisasi politik. PKS kan tadi kan disebut ranahnya kan kaderisasi gitu kan. Nah bagaimana nih strategi PKS untuk mensosialisasikan program politiknya kepada generasi muda barangkali,
atau kepada masyarakat umum sehingga mereka tuh mau masuk ke PKS. Sementara kan nggak semua orang tuh mau ke ranah politik karena politiknya kejam lah atau politiknya itu jahat lah. Nah, gimana cara PKS mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tuh mau masuk ke ranah politik? Ya, yang jelas kalau kita lihat dari sisi sekarang ya misalnya, ini kan mungkin di antara kita sendiri bisa jadi mungkin banyak yang juga sering lalai gitu. Seolah kita nih mendekonstruksi tatanan demokrasi kita dengan anggapan bahwa politik itu kotor, partai politik itu kotor dan sebagainya, sehingga ada deparpolisasi, ada depolitisasi sehingga masyarakat apalagi anak muda tuh ngelihat politik tuh salah satu ranah yang mungkin jauh dari apa yang mereka akan jalani gitu di masa yang akan datang. Nah, ini mungkin pandangan yang perlu kita ubah gitu. Jangan sampai persepsi itu akhirnya terus-menerus membuat orang lama-kelamaan menjadi apatis, tidak memilih. Ya karena ketika kita tidak memilih, kita apatis, atau bahkan mungkin kita golput gitu. Ya golput kita tuh nggak dihitung gitu. Jadi sekalipun misalnya yang golput ada 80% penduduk Indonesia, selama golputnya itu tidak jadi gerakan untuk melakukan perubahan, tapi hanya sekedar mungkin terkesan bahwa kita nih menolak gitu misalnya, ya maka yang akan dihitung suaranya adalah 20% orang yang memilih. Betul. Nah, makanya kenapa penting pemilihan umum itu kita punya partisipasi, karena disitulah peran partisipasi utama kita untuk melihat bangsa kita selama 5 tahun minimal akan seperti apa gitu. Nah, makanya penting bagi kita juga melihat hal itu untuk membangun antusiasme masyarakat, antusiasme anak muda dalam politik. Ya, karena hampir semua tadi yang saya sampaikan, hampir semua kehidupan kita nih diatur partai politik, negara ini diatur partai politik, diatur politisinya. Maka entah kita mau masuk dalam ranah politik atau sekedar kita menjadi orang yang menentukan untuk memilih orang-orang yang insya Allah baik untuk mengelola politik dan demokrasi kita dan negara kita ini, ya itu menjadi pilihan kita. Makanya yang utama bagi saya sih kalau melihat konteks sekarang ya, bagaimana kita membangun antusiasme dengan gambaran bahwa politik itu strategis, politik itu penting, pemilu itu penting, sehingga partisipasi publik semakin meningkat, partisipasi anak muda semakin meningkat. Dan gak main-main nih, kalau anak muda sekarang ini kan sudah lebih dari, kalau tidak salah lebih dari 50% ya. Calon pemilih nanti adalah generasi milenial dan generasi Z gitu. Bayangkan kalau semua anak muda nih punya basis kritis untuk melakukan pilihan mereka, bahkan mungkin di antara mereka juga ada yang masuk ke dalam ranah itu seperti Bang Wasril misalnya, ya maka insya Allah perubahan ke arah kebaikan tuh akan lebih mudah dilakukan gitu. Nah, makanya kalau PKS memang sejak awal kita berdiri, awalnya mungkin Partai Keadilan ya, lalu Partai Keadilan bergabung ke PKS di tahun 2004 dalam pemilu, ya karena dulu para pengurusnya adalah rata-rata nih aktivis-aktivis muda dan dia punya jejaring anak muda, maka dulu banyak digandrungi oleh anak muda. Apalagi dulu politik kita nih masih banyak yang basisnya tuh belum menyentuh aspek-aspek substansi yang lebih umum gitu. Jadi misalnya isu-isu yang disampaikan lebih banyak isu-isu yang mungkin elitis. Tapi dulu isu-isu yang kita sampaikan ya banyak isu yang sifatnya mungkin berada di tengah-tengah masyarakat. Apa yang kita lakukan pada awal-awal mendirikan partai ini ya melakukan sesuatu yang mungkin bisa jadi bukan tugas partai politik, tetapi juga dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya menyelenggarakan baksos, bakti sosial di masyarakat, menangani bencana, misalnya membantu penanganan bencana, lalu juga melakukan layanan masyarakat melalui layanan kesehatan dan sebagainya, yang itu bukan tugas partai politik sebetulnya. Tetapi karena itu bentuk hal yang diharapkan oleh publik bahwa partai politik itu punya peran langsung di masyarakat, karena mungkin publik nggak aware, bisa jadi belum ngerti bahwa peran partai politik itu di aspek apa gitu dalam negara kita. Ya mungkin itu dulu akhirnya digandrungi oleh publik. Nah kalau sekarang ya mungkin pendekatan yang ada dilakukan oleh partai politik yang langsung menyentuh nih kebutuhan anak muda sekarang nih apa gitu. Nah ini mungkin yang perlu kita dorong, bahwa memang anak muda nih perlu didorong antusiasmenya untuk melihat bahwa politik ini sarana strategis, bahkan bukan sarana strategis, tapi hampir seluruh aspek kehidupan kita nih diatur oleh
politik dan partai politik, sehingga menjadi penting untuk kita menentukan apa yang nanti menjadi pilihan kita, bahkan mungkin masuk ke dalamnya gitu, tanpa ragu untuk langsung menjadi bagian dalam perbaikan-perbaikan melalui jalur politik. Oke, berarti partai politik, terutama PKS, ya berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya politik itu yang ditampilkan itu adalah gagasan-gagasannya, kemudian apa kontribusi nyatanya, karena memang PKS kita lihat kan dia berkontribusi kan tidak hanya pada saat pemilu saja, tapi juga tadi kata Bang Ai, kegiatan sosial yang itu mungkin bukan tugasnya partai politik, tapi dalam rangka untuk membuat masyarakat itu ngeh dengan politik, maka dilakukan hal-hal itu. Nah, sekarang terkait tadi sempat juga disinggung bahwasanya kan milenial kan banyak nih, generasi milenial sekarang. Kira-kira nih gimana ya cara menyentuh generasi milenial nih, terutama di era yang teknologinya semakin canggih zaman sekarang ini kan. Nah, apakah PKS itu mempunyai strategi khusus dalam rangka untuk menarik peminat para pemuda untuk masuk ke ranah politik di PKS? Ya, yang jelas kalau dari sisi pendekatan partai ya, pertama mungkin untuk bentuk afirmasi. Ya, sebetulnya bukan afirmasi juga ya. Jadi antara afirmasi dengan meritokrasi yang basisnya adalah kualitas, kapasitas, yaitu didorong dua-duanya gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh PKS. Makanya caleg PKS minimal ya 30% nih anak-anak muda gitu. Oh iya. Ini kita dorong karena itu bukan sekedar gimmick, tapi memang menjadi kebutuhan. Kenapa menjadi kebutuhan? Pertama, pemilihnya mayoritas anak muda. Yang kedua, kalau misalnya pemilihnya mayoritas anak muda, tentu yang paling mengerti, kita anggap paling mengerti tentang dunia anak muda, ya mereka-mereka yang memang usianya sama gitu. Betul, ya. Nah, terus yang ketiga ya memang ke depan pasti negara kan akan dipegang oleh mereka gitu. Kalau kita tidak siapkan dari sekarang untuk membangun kaderisasi terhadap mereka itu, ya maka akan sulit kita untuk beradaptasi nanti ke depan gitu. Ketika memang apa yang dihadapi sesuai dengan zamannya. Makanya itu yang kita lakukan pertama. Yang kedua tentu ya program-program yang kita buat, konsistensi, saluran aspirasi publik dan sebagainya ini kita buka ya. Makanya 10 tahun PKS terakhir ini menjadi bagian di luar pemerintahan, ya tentu bukan satu hal yang mudah menjadi pilihan kita, ya, tapi itu dilakukan ya karena kita mengerti bahwa politik ini adalah sarana untuk menyambungkan aspirasi gitu. Bagaimana publik bisa menyambungkan aspirasi mungkin dari yang dulu memilih misalnya antara pilihan sebelumnya kan pilihan pilpresnya ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo. Ya kalau kita mau bagi secara umum ya yang satu mempertahankan pemerintahannya dan berharap apa yang sudah dilakukan dengan banyak catatan itu dilanjutkan. Tapi penantang ini kan yang menyalurkan aspirasi publik untuk melakukan perubahan dari apa yang sudah dilakukan. Nah, PKS ya karena dulu kita konsisten untuk menyalurkan aspirasi publik, ya maka kita memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan gitu. Sehingga saluran partisipasi publik ini menjadi tetap terjaga. Ya karena dalam konteks demokrasi itu memang wajib. Iyalah, ya. Bahkan mungkin kalau semuanya masuk ke pemerintahan ya negara kita bukan negara demokrasi lagi. Oh iya, udah otoriter jadinya. Ya, kalau semua partai politik masuk dalam pemerintahan ya bukan negara demokrasi kan. Siapa yang berada di luar untuk mengawasi dan menyalurkan aspirasi publik yang mungkin punya aspirasi berbeda gitu. Nah, ini makanya juga kita lakukan dalam konteks itu untuk menjaga suara publik dan suara mayoritas anak muda yang ada. Yang ketiga tentu ya program-program yang kita gagas misalnya. Makanya kita menggagas program-program dari DPP PKS diturunkan ke bawah. Ini untuk menjaga bagaimana anak muda juga punya antusiasme. Kita menggagas namanya anak muda nih pahlawan demokrasi. Karena ke depan mungkin tantangan demokrasi kita ya tentu banyak hal, sehingga kita butuh pahlawan-pahlawan dari generasi muda yang mayoritas menjadi pemilih untuk mengawasi demokrasi kita berjalan dengan baik. Atau program yang sudah biasa dilakukan di tiap provinsi, di tiap kabupaten kota terhadap anak-anak muda, yang dilakukan pendekatannya tentu dengan pendekatan yang sesuai dengan aspirasi dan harapan mereka gitu, untuk difasilitasi dalam aspek apa. Nah, ini pun juga yang kita lakukan, termasuk ya program-program kampanye PKS
baik yang dulu pernah disampaikan ataupun mungkin yang besok kita akan launching ya, untuk angkat apa saja poin-poin yang menjadi gagasan penting untuk anak-anak muda, ya ini kita akan lakukan gitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin menjadi bagian ikhtiar PKS untuk menjaga bahwa anak-anak muda ini menjadi bagian penting dalam dunia politik dan dalam membangun bangsa dan negara kita gitu. Ya tentu banyak hal lainnya, tapi kalau secara umum ya itu yang dilakukan, dan nanti ketika sudah selesai pemilu maka itulah pembuktian dari apa-apa yang kita rencanakan. Nah, jangan sampai pemilu itu hanya sekedar kita numpang lewat saja, udah menang lalu mungkin tidak dikerjakan dengan baik, dan bahkan selama 5 tahun ya tidak lagi menjaga aspirasi dan partisipasi publik itu untuk dilibatkan dalam berbagai pendekatan kebijakan yang ada. Oke, ini sering kali ya PKS itu kalau kita lihat di medsos itu diserang, menyebutkan bahwa PKS ini ingin mendirikan negara Islam di Indonesia ini. Padahal kan sudah jelas nih di ADART-nya kan PKS kan partai negara yang dia ingin Indonesia ini tetap Pancasila, bukan negara Islam gitu kan. Tapi itu sering kali diserang oleh buzzer ya untuk menjatuhkan PKS. Nah, memang bagaimana nih tanggapan PKS mengenai hal itu? Ya kalau yang namanya buzzer ya itu emang kerjaan begitu kan. Ya, realitanya sebenarnya gimana yang jelas, PKS inginkan? Yang jelas kita nih menjaga cita-cita para pendiri bangsa ya. Makanya visi yang ada dalam ADART PKS ya justru mewujudkan, menjadi bagian untuk mewujudkan cita-cita nasional. Yang termaktub dalam apa? Dalam Undang-Undang Dasar, disampaikan dalam pembukaannya, dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan piagam kemerdekaan kita ya. Sehingga dia menjadi gambaran cita-cita bangsa kita. Nah, makanya apa yang dilakukan ya tentu mengikuti dari apa yang sudah ada. Ya PKS sih hanya pelanjut para pendiri bangsa yang punya cita-cita besar, dan kita menjadi bagian dari tiap zaman yang untuk memperjuangkan hal tersebut gitu. Walaupun ya kita baru lahir setelah reformasi. Ya tentu setelah reformasi kenapa baru lahir ya karena memang keran demokrasinya pun juga baru dibuka gitu. Nah, makanya itu dilakukan. Dan ya kalau buzzer tentu ya memang kerjaannya mungkin begitu ya. Yang namanya apalagi politik 5 tahunan tentu kan persaingannya juga ketat ya. Sehingga wajar saja mungkin ada oknum-oknum yang memanfaatkan berbagai isu yang ada tuh untuk saling menjatuhkan. Ya tentu itu residu-residu demokrasi itu contohnya begitu gitu. Ya mungkin ada juga sebagian yang mungkin sudah ditindak, atau mungkin law enforcement-nya kurang baik sehingga orang-orang yang semacam itu justru makin merajalela gitu. Sebetulnya kalau kita mau ya tentu kita tegakkan saja aturan yang ada. Kalau memang ada yang bersalah dengan melakukan hal seperti itu, fitnah dan sebagainya ya ditindak gitu. Tapi kan dalam dunia demokrasi itu bagian dari residu saja gitu. Ya, itu hal yang umum lah. Di fitnah A, fitnah B, dan saya yakin bukan hanya PKS sih yang difitnah seperti itu, partai lain pun juga mungkin kena serangan-serangan buzzer dan sebagainya. Apakah emang pengurus PKS itu 100% Islam? Enggak, semua orang dalam seluruh warga negara bebas untuk menjadi anggota partai politik. PKS asasnya memang Islam. Kenapa asas itu boleh? Asasnya Islam bukan asas Pancasila. Ya harus baca makanya kita ke undang-undang partai politik gitu. Nah, bagian konstitusi membuat kita bebas berserikat, berkumpul, lalu masuk menjadi partai politik. Menjadi partai politik ada undang-undangnya. Dan undang-undang partai politik menekankan ya asas partai politik tuh bisa apa saja selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan PKS ini berasaskan Islam. Kenapa boleh asas Islam? Ya boleh karena Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan Pancasila pun juga dibangun dari semangat para aktivis Islam untuk mendorong hal-hal misalnya ketuhanan yang Maha Esa, aspek ketauhidan dan sebagainya. Bahkan sebelum menjadi Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita kan namanya Piagam Jakarta. Dan ketuhanan yang Maha Esa di situ ada 7 kata tuh. Juga menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-meluknya, dan itu sudah disepakati. Yang sepakati siapa? Yang paling kencang menyepakati Piagam Jakarta itu adalah Bung Karno. Gitu. Kenapa Bung Karno semangat untuk menyepakati itu? Ya karena dia tahu Indonesia ini mayoritas Muslim, dan beliau juga tahu untuk menarik kalangan Islam untuk menyepakati hal-hal yang menjadi bagian dari fondasi bangsa kita. Sehingga Piagam Jakarta dulu sempat menjadi calon
apa namanya, calon dasar negara kita gitu. Ya, tapi karena kerelaan para aktivis Islam, para pendiri bangsa kita yang berlatar kalangan aktivis Islam, akhirnya 7 kata itu dihapus dan akhirnya menjadi Pancasila. Ya, jadi kalau asas Islam ya tidak bertentangan Pancasila, apalagi mayoritas kita juga Muslim gitu kan. Selama dia tidak bertentangan Pancasila maka boleh. Ya, tapi asas Islam juga tidak berarti partai politik seperti PKS nih menutup diri untuk orang-orang lain gitu menjadi anggota partai politik di PKS karena semuanya boleh. Dan sekarang ya udah banyak. Ini kan mungkin karena kita di Jambi jarang lihat mungkin politisi di Papua PKS Jambi yang besar ya. Tapi kalau di Papua, di NTT ya sebagian besar pengurus partai politik PKS ya kalangan-kalangan agama kita, saudara-saudara kita yang lain gitu. Dan salah satu ketua PKS di provinsi di Papua itu juga beragama Kristen gitu. Jadi hal yang umum lah buat hal seperti itu. Dan ya memang karena kita berada di Jambi aja mungkin atau apa namanya partai politik liputannya banyak di Jakarta misalnya kan. Sehingga nggak update gitu. ya. Nggak update. Iya. Jadi makanya sering diserang tuh gara-gara mereka tuh nggak lihat ke Papua sana, nggak lihat ke NTT sana ya. Bahwasanya di sana PKS besar kok di tempat yang mungkin umat Islamnya sedikit gitu kan. Baik, sekarang kita masuk ke ini nih, sesi terakhir ya. Bang Aikan mau menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR ya, DPR RI, insya Allah di Dapil Jambi nih. Kira-kira apa yang Abang mau bawa untuk Jambi ke depannya? Ya tentu kalau jadi calon anggota DPR, apalagi nanti terpilih jadi anggota DPR ya, yang paling utama buat kita ya menyambungkan aspirasi publik, menyalurkan aspirasi dari masalah-masalah yang ada di Provinsi Jambi, dan itu yang kita bawa gitu. Apa yang bisa kita advokasi sehingga bisa membawa perbaikan untuk Jambi. Nah kalau saya melihat ya tentu Jambi ini luar biasa, masalahnya banyak yang harus kita selesaikan ya. Dari kondisi di Sumatera saja, misalnya Jambi ini salah satu provinsi mungkin yang terbawah di banyak aspek yang ada gitu. Dan ini tentu perlu kita dorong terus untuk bahkan mungkin menjadi provinsi yang leading gitu, setidaknya minimal di Sumatera. Padahal kan kita punya luar biasa banyak potensi ya. Sumber daya alam di Jambi ini luar biasa. Ada batu bara, ada emas, ada sawit, ada minyak dan sebagainya. Batu bara. Minyak di atas ada, minyak di bawah ada. Batu baranya ada kan, emasnya ada. Belum lagi potensi wisatanya misalnya kan. Di tempatnya Bang Wasril di daerah Kerinci itu indah sekali kan, banyak ya. Bahkan kita punya Candi Muaro Jambi yang bisa jadi mungkin bisa bersanding juga ikonik dibandingkan bersama dengan Borobudur misalnya kan. Atau yang lain gitu. Karena memang punya akar sejarah yang luar biasa gitu. Belum lagi potensi-potensi lainnya. Begitu juga mungkin ya anak-anak mudanya juga sekarang kan juga sedang berkembang ya. Juga mungkin ekonominya kalau di kota juga sudah lebih baik mungkin. Begitu juga dengan petani, perkebunan dan sebagainya juga punya potensi. Jadi sebetulnya berbagai aspek yang menjadi keunggulan Jambi nih itu bisa kita dorong ketika tata kelolanya baik, advokasinya juga kita dorong penuh gitu. Dan akhirnya bisa membawa manfaat untuk masyarakat Jambi. Contoh misalnya di kita ternyata sumber daya alamnya luar biasa, ternyata tata kelolanya banyak yang belum baik. Batu bara misalnya, yang harusnya jadi penopang untuk mendorong ekonomi masyarakat, ternyata justru malah menyulitkan masyarakat gitu misalnya kan, dengan jalan yang memang belum dibuat khusus gitu. Padahal kalau kita mau merujuk ya peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan sebagainya itu ada kewajiban juga untuk melaksanakan hal tersebut. Ya mungkin ini Jambi satu-satunya mungkin provinsi se-Indonesia yang punya batu bara tapi nggak ada jalur khusus gitu. Tidak punya pengelolaan yang mungkin dipikirkan bersama untuk menjaga gitu. Jadi potensinya ada tapi akhirnya justru menyulitkan publik gitu kan. Dan kita semua pasti orang yang di Jambi nih udah pernah merasakan terjebak di kemacetan batu bara kan udah jadi keseharian. Udah jadi trauma gitu. Ya pokoknya. Jadi trauma gitu. Bahkan mungkin orang Jambi jadi takut jalan malam kan. Iya. Karena faktor itu. Yang khawatir kan kalau misalnya ada
darurat, ambulans dan sebagainya kan jadi masalah. Apalagi pergerakan ekonomi jadi tersendat gitu misalnya karena harus menanggung macet yang luar biasa. Nah ini kan akhirnya yang awalnya jadi potensi malah justru jadi ancaman gitu, bukan jadi potensi lagi. Sehingga pemasukan buat provinsi juga mungkin tidak signifikan dan buat masyarakat pun juga ekonominya tidak berputar, justru menjadi beban gitu. Nah ini makanya yang perlu kita dorong advokasinya. Belum lagi masalah-masalah yang lain, tentu banyak sekali aspek yang bisa kita dorong ya. Sehingga ya harapannya tentu ya apa yang ada dengan berbagai potensi dan kelebihan Jambi ini harusnya memang dijadikan peluang gitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya gitu. Sehingga lebih tumbuh lagi, lebih meningkat lagi, yang itu mudah-mudahan bisa kita aspirasikan dengan baik. Selain memang tentu banyak masalah-masalah masyarakat yang perlu diadvokasi ya. Ya baik itu mungkin potensi pengembangan masyarakat. Misalnya saya berkeliling beberapa tempat saja, misalnya CSR perusahaan-perusahahan besar, itu ternyata mungkin tidak semuanya yang tersalurkan dengan baik itu. Padahal itu kewajiban undang-undang, misalnya kewajiban aturan yang ada. Belum lagi tadi yang batu bara ya, belum lagi mungkin aspek yang lainnya. Jadi mungkin ya konflik interest dalam kebijakan sehingga membuat tata kelola menjadi kurang baik, sehingga menjadi benturan kepentingan. Nah ini menjadi PR yang perlu kita dorong gitu. Jangan sampai ya Jambi yang potensi luar biasa ini hanya dikelola oleh para politisi yang sekedar untuk mencari keuntungan jangka pendek gitu, tanpa melihat keuntungan jangka pendek dan terbatas untuk lingkungannya saja, tapi tidak meluas untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah ini makanya penting buat kita untuk dorong hal tersebut. Lebih baik ya tentu perlu kolaborasi dengan banyak pihak, antar anggota DPR RI-nya perlu kolaborasi dengan pemerintahannya di provinsi, di kabupaten kota kolaborasi, anggota parlemennya. Karena ketika kita kolaborasi mudah-mudahan sih ada solusi gitu dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, jadi kita kan di sini juga ada penonton ya. Kita minta mereka yang nanya nih. Ya, mungkin ini ada teman-teman mahasiswa ya, Unja ya. Ya mungkin di belakang kamera nih, jadi mungkin nggak nampak ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Siapa yang mau? Ya, silakan. Izin perkenalan diri sebelumnya. Nama saya Asep Supriyadi, dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Politik. Izin bertanya Mbak tentang apa pandangan partai mengenai pentingnya sosialisasi politik dalam proses demokrasi ini. Apalagi kan di zaman sekarang ini proses demokrasi lagi hangat-hangatnya dibahas. Apa pandangan partai gimana? Oke, jadi memang yang ditanyakan tuh yang paling urgent tadi, yang saya sampaikan ya. Jadi memang sosialisasi politik, pertama ini ada sosialisasi yang sifatnya substansial ya, yang sifatnya mendasar, yang tadi menjadi tantangan buat apalagi anak-anak muda nih, melihat politik tuh satu hal yang penting, strategis, dan punya orientasi perbaikan bangsa tuh yang sifatnya luas gitu, bukan hanya segmented. Nah, makanya itu menjadi penting secara substansi. Yang kedua mungkin yang disampaikan ya bisa jadi mungkin aspek sosialisasi politik yang sifatnya mungkin praktikal ya, praktis ya, oleh para politisinya, oleh para caleg misalnya, oleh para partai, oleh para capres-cawapres. Ya ini tentu yang kita harapkan juga walaupun dia sifatnya sosialisasi yang sifatnya praktis, praktikal, ya tapi juga punya nilai-nilai substansi yang ada terkandung di dalamnya gitu. Jangan sampai sosialisasi ini sekedar mungkin kita memperkenalkan diri misalnya. Walaupun ya tentu betul. Publik juga perlu didorong juga kita untuk melihat rekam jejak, gagasan dan sebagainya. Salah satu ini lewat podcast misalnya kan. Bisa jadi mungkin melihat media sosialnya, atau mungkin melihat komentar-komentarnya, atau melihat rekam jejak latar belakang calonnya. Nah ini makanya menjadi penting juga buat publik lebih mencari tahu, apalagi anak-anak muda nih. Karena semua dunia kan sudah ada di genggaman kita ya, semua hal ya, melalui handphone ya kan. Nah itu makanya menjadi penting untuk juga kita punya semangat juga untuk mencari tahu lebih banyak gitu dari apa yang sudah ada. Kalau sekarang sih alhamdulillah kalau dunia digital sekarang kan sudah membuka ruang yang
sangat luas ya, luar biasa untuk semua orang tuh digali gitu. Nah, makanya capres, cawapres apalagi ya, itu paling sering tuh digali oleh publik ya di berbagai forum dan sebagainya. Ya bagus juga, makanya kita dorong kalangan kampus, apalagi di Unja misalnya ini sebagai kampus terbesar di Jambi ya, didorong juga untuk menggali para calegnya. Jadi kalau perlu caleg diundang semua atau ke Unja tuh. Jangan sampai caleg nggak ada yang diundang ke Unja karena takut politik dianggap kampanye. Ya pasti ada kampanye, namanya juga lagi pemilu, masa nggak ada kampanye ya kan? Ya makanya justru difasilitasi, di challenge gitu, ditantang orang-orang yang mau jadi caleg tuh, dia latarnya apa, semangatnya apa, motivasinya apa, berani nggak datang di tengah-tengah mahasiswa untuk bicara, untuk berdebat dan sebagainya. Harusnya begitu kampus, bukan diem-diem aja misalnya dalam pemilu gitu. Makanya bagus aktivis mahasiswa dorong tuh, kalau perlu untuk mendorong sosialisasi politik tuh lebih gencar dibandingkan apa yang sudah ada sekarang, atau bahkan mungkin nggak ada gitu kalau di kampus-kampus. Ini jadi otokritik juga kan buat kita kan. Ya apalagi ini kan fakultas hukum kan, harusnya kan memang FISIP. Mereka yang ini kan menggerakkan ya, FISIP kan harusnya politik. Iya, dari FISIP itulah yang mengundang kan di UI kan, FISIP UI ya yang mengundang ya, bukan kampus UI-nya, malah FISIP-nya, fakultas FISIP ya mengundangnya. Ya jadi tadi sempat disinggung baik bahwasanya PKS itu menggunakan teknologi ya digital untuk salah satu cara untuk mensosialisasikan program PKS. Dan juga PKS ini ya dari sisi YouTube-nya, Instagram-nya itu insya Allah yang paling aktif lah ya, termasuk yang paling aktif di nasional. Sehingga masyarakat jadi tahu, dan betul kata Bang Ai, kita untuk mengetahui kualitas dari caleg kita yang ada, memang kita turun ke lapangan itu tidak sekedar berbagi sembako, tapi memang kita bedah isi otaknya, bedah gagasannya apa, sehingga publik tahu kenapa mereka harus milih. Kalau saya kadang ke dapil itu saya bilang, kalau saya terpilih nanti saya akan jadi orang dalamnya Bapak Ibu sekalian. Wow, jadi orang dalam. Ya, karena jadi juru bicara. Iya, jadi juru bicaranya. Karena kalau kita kasih uang kita udah apa namanya itu ya, transaksional, berarti selesai. Tapi kalau kita bilang kita akan jadi orang dalam, maka nanti akan ada lagi komunikasi ke depannya ya. Baik Bang Ai, ini nggak terasa udah 42 menit Bang Ai sudah kita diskusi. Mungkin bisa memberikan closing statement-nya untuk para pemuda biar mereka itu mau masuk ke ranah pergerakan yang tentu banyak sekali rintangannya, apalagi ranah politik ya. Politik ini ancam-mengancam, kemudian kena serang para buzzer, itu kan sudah menjadi makanannya para politisi. Bahkan kalau kita baca biografi para pahlawan di masa lalu kan kayak Cokroaminoto, kemudian Soekarno, itu udah berapa kali masuk penjara kan gara-gara mereka aktif di ranah politik. Nah sekarang kan anak muda mungkin ya ini antipati dengan politik. Nah mungkin bisa memberikan motivasi lah untuk para pemuda agar mereka tuh mau masuk ke ranah politik. Yang pertama yang perlu kita lakukan yang membangun antusiasme ya tadi. Antusiasme itu penting. Kenapa kita harus antusias ya? Karena tadi ada reasonnya tuh. Ya salah satu reasoningnya ya kita punya melihat bahwa politik ini menjadi salah satu bagian utama dalam perbaikan bangsa. Mereka yang menentukan nasib kita. Kita nanti kalau kita sakit hidup kita gimana? Kalau kita sudah mulai berumah tangga, gimana kita punya rumah misalnya kan? Kalau kita punya anak, misalnya gimana kita nyokolain anak kita. Biayanya gimana? Apalagi di kampus sekarang nih, hampir banyak, makin tinggi kan biaya kuliah. Nah itu kenapa terjadi ya? Karena politik gitu. Makanya perlu antusiasme untuk melihat politik itu menjadi bagian yang penting. Yang kedua ya kita punya semangat kontribusi gitu. Kontribusi anak muda tentu di dalam banyak aspek ya, bukan hanya di politik. Baik itu yang masuk politik, yang masuk. Kalaupun nggak masuk, ya dia punya antusiasme untuk memilih, misalnya mencari tahu, memilih yang terbaik. Cuman kontribusi ya bisa kita gali dengan banyak aspek kan. Karena ya tentu politik ini bukan jalur yang luas juga, jalurnya sempit gitu. Karena yang jadi caleg aja ribuan orang gitu. Yang jadi hanya berapa kan. Nah, jalurnya kan sempit berarti kan. Tapi ya, jalur kontribusi bisa dalam banyak aspek. Ya, kita berkontribusi menjadi aktivis mahasiswa, itu kan kontribusi. Menjadi aktivis masyarakat, kontribusi. Kita menjadi ibu rumah tangga sekalipun, ibu rumah tangga sekarang juga canggih-canggih, kontribusi terhadap masyarakat
banyak gitu kan. Dikit-dikit ibu-ibu kan bikin bakso, bikin Jumat Berkah, misalnya kan banyak juga tuh kontribusi kecil-kecilan di masyarakat ataupun yang lain. Nah kita, apalagi yang anak muda nih punya pendekatannya mungkin lebih bagus ya, ada pendekatan digital, pendekatan anak muda misalnya kan yang punya kekhasan dan kemampuan. Yang ketiga ya perlu membangun semangat kolaborasi. Nah, jadi melihat semua hal dalam kehidupan itu juga perlu melihat aspek positifnya gitu. Berkolaborasi dalam banyak hal, ya, entah juga dengan partai politik, dengan lembaga-lembaga yang ada gitu misalnya, ataupun antar satu dengan yang lainnya saling kolaborasi untuk membangun bangsa kita. Nah, dalam konteks politik ya tentu ya kita harus punya, kalau yang mau masuk partai politik, masuk politik ya harus punya semangat juga untuk berani gitu dalam banyak aspek. Ya, kalau tadi Bang Wasril kan serem-serem masuk penjara ya. Iya. Kalau di kita mungkin nggak terlalu serem lah, minimal diserang buzzer gitu kan. Ya, mungkin di antara anak muda sekarang takut bicara politik, bisa jadi mungkin khawatir takut diserang oleh teman-teman sendiri, misalnya kan, wah ngomongin politik ngapain gitu misalnya kan. Atau bahkan ada yang nyerang buzzer misalnya atau apa, takut bersuara, padahal ya itu hal wajar saja dalam berdemokrasi. Bahkan kalau mau berjuang ya itu menjadi bagian yang umum lah gitu. Ya tentu berjuang ada resikonya gitu kan. Sehingga resiko itu yang kita ambil menjadi bagian jalan kita untuk kita hadapi gitu. Nah, ini mungkin gambaran umumnya, sehingga ya terus berharap nih anak-anak muda Jambi punya semangat terus memperbaiki provinsi, memperbaiki kabupaten kota, memperbaiki bangsa dengan jalur apapun, dengan semangat antusiasme, lalu juga punya orientasi untuk berkontribusi dan juga punya semangat kontribusi dengan berkolaborasi dengan banyak pihak gitu. Dan tentu semua orang yang punya pikiran terbuka untuk membangun bangsa bersama-sama ya pasti kita juga punya semangat juga untuk kolaboratif kan. Nah, itu mungkin gambarannya. Oke, ya berarti kata kuncinya mungkin pemudanya harus gelisah nih dengan kondisi yang ada, sehingga dengan mereka gelisah, mereka mau berbuat, mereka mau bergerak, dan tidak hanya di ranah politik sebenarnya, tapi juga bisa di ranah sosial. Jangan sampai gelisah-gelisah aja gitu. Ya, udah tapi tahu biaya kuliah mahal ya. BBM, sembako ya kan, ataupun juga aspek lain gelisah ya, akhirnya gelisahnya mager doang di rumah gitu. Betul. Jangan sampai gelisah kita dituangkan dengan cara mager gitu. Dan itu nggak terjadi apa-apa. Terus bergerak. Iya. Dan kalau kita aktivis yang demo setiap hari pun kita demo di depan kantor gubernur itu tidak akan terjadi perubahan kecuali kalau politisnya menandatangani sesuatu. Wah, itu makanya ranah politik itu sangat penting sekali ya. Baik, teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih pada Bang Ayi udah memberi kesempatannya, kemudian para mahasiswa yang sudah hadir di sini juga. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi kembali ya untuk bisa mencerdaskan para masyarakat kita untuk peduli dengan politik. Dan insya Allah di tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti akan adanya pemilu, maka satu coblosan kita itu sangat berpengaruh di masa depan ya. Dan insya Allah untuk DPR RI di sini ada Bang Ai ya yang insya Allah akan maju. Sedang maju, bukan akan lagi ya. Sedang maju, sedang berjuang untuk bisa menjadi anggota DPR RI dari Jambi, dan beliau dari Partai PKS nomor urut udah boleh nggak ngomong ya? Udah boleh dong. Kita boleh nomor urut 1. Kalau saya untuk DPRD Kota Jambi nih ya, Dapil Kecamatan Alam Barajo, Partai PKS juga untuk DPRD Kota Jambi ya. Mungkin nomor urutnya sama nih, nomor urut partainya itu nomor urut 8. Ya, partai nomor 8. Kemudian untuk nomor urut saya juga nomor urut 8. Nah, mungkin bisa teman-teman di sini bisa support kita berdua ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.